Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana hari ini alhamdulillah masih diberinya kita kesehatan dan dapat bertemu walaupun dalam tatap maya. Selawat beserta salam tidak pula lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu yang mana kegiatan hari ini ialah saya sebagai pewawancara ingin mewawancarai Ibu Sri Rahayu Ningsi SPD. Saya jelaskan dulu backgroundnya, yaitu guru olahraga di SMP Negeri 1 Tualang, Riau, dan juga Duta Rumah Belajar 2019 atau Kapten Belajar.id Riau. Yang mana wawancara ini untuk menyusun atau mempersiapkan bahan presentasi saya, yaitu tugas PPG LK 2.1, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Jadi nanti terdapat 4 permasalahan yang sudah saya pilih di LK 1.4 dan saya menganggap bahwa Ibu Yayu, saya biasanya manggil Ibu Yayu karena dulu Ibu Yayu guru SMP, guru SMP saya yang saya anggap berkompeten untuk mengeksplorasi alternatif solusi dari permasalahan yang sudah saya pilih. Baik, Ibu, kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama itu saya minta tanggapannya mengenai guru belum memahami penerapan TPACK, Technological, Pedagogik, Content, Knowledge dalam abad 21. Baik, Ibu, bagaimana? Oke, baik Pak Raisan. Nah, ini Pak Raisan kan dulunya murid saya ini ya, sekarang sudah setara kita menjadi satu guru. Nah, ini untuk pemenuhan tugas PPG. Saya siap untuk hari ini diwawancarai terkait masalah yang menjadi kajian dari tugas PPG-nya. Yang mana yang pertama, ini terima kasih sekali ya Pak Resan ya, sudah dijadikan sebagai apa ya, bagian dari tugas model, bagian tugas dari modelnya untuk mengisi materi PPG tugasnya. Mungkin saya akan coba menjawab tadi pertanyaan pertama tentang TIPEK. Kalau kami bahasanya itu TIPEK bahasanya. TIPEK itu tadi kan Pak Resan bilang saya duta rumah belajar. Nah, kalau kami duta rumah belajar itu pas bener materinya itu ada TIPEK di sana. Nah, jadi sebelum kita jadi duta rumah belajar, kita harus paham dulu TIPEK itu apa. Apalagi sekarang sudah digitalisasi, orang sudah bertransformasi, apalagi sejak COVID kemarin. Nah, TIPEK itu apa? Sebenarnya mungkin saya jelaskan dulu. TIPEK itu teknologi, pedagogikal, content knowledge. Jadi ada 3 aspek, yaitu teknologikal, ada teknologinya, ada pedagogiknya, ilmu pedagogik, dan ada kontennya. Ada kontennya atau materinya. Nah, jadi begitu ketiga itu digabungkan, dia akan mendapatkan irisan. Irisannya di tengah itu menjadi technological, pedagogical, content knowledge. Nah, gitu. Nah, apa itu maksudnya TIPEK? Mungkin saya singkat aja TIPEK. Setelah terjadi TIPEK itu berarti adalah suatu pembelajaran nantinya yang ada integrasi di dalamnya itu teknologikal, pedagogikal, dan kontennya. Nah, jadi nanti irisannya jumpanya itulah TIPEK. Kalau 3 lingkaran yang digabungkan seperti gelang-gelang, nanti irisannya itu jumpanya TIPEK. Nah, di mana dalam implementasi pembelajaran itu terjadinya? Nah, TIPEK ini kelihatan kemarin pada saat pandemi. Mungkin selama ini kita pada saat sebelum pandemi, TIPEK itu
masih ada sih yang melakukannya, tapi mungkin jarang. Nah, pada saat pandemi kemarin itu terasa betul karena kita menggunakan teknologi. Nah, jadi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu kemarin pada saat pandemi itu sangat banyak sekali. Apa-apa saja teknologi yang dijadikan untuk pembelajaran ini, dari mulai yang sekecil WhatsApp itu sudah merupakan penerapan TIPEK, video pembelajaran, kelas maya seperti Google Classroom. Nah, itu sudah merupakan penerapan dari TIPEK dalam pembelajaran. Nah, tetapi tetap kita garis bawahi, pelaksanaan TIPEK ini implementasinya tidak semata harus ada TIPEK, tidak. Kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran kita itu cocok nggak dengan apa yang mau kita berikan. Kalau umpamanya tujuan pembelajaran kita masuk dengan apa yang kita inginkan, kita mau menyajikan TIPEK nih dalam pembelajaran PJOK seumpamanya ya. Tapi tidak cocok dengan tujuan pembelajaran, jangan dipaksakan. Tapi kalau umpamanya cocok, nah masukkan itu. Mungkin saya akan coba ke materi kalau PJOK itu mungkin kita ambil tentang pola makan sehat ya, atau pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja. Nah, di situ mungkin TIPEK bisa kita masukkan teknologinya. Kita mau ambil teknologinya apa? Apakah kita dalam bentuk presentasi, apakah bentuk video, kita masukkan ke situ. Pedagogiknya kita lihat, ilmu kita dengan anak kita lihat ya. Berikan materi itu sesuai dengan pedagogikalnya. Dan kontennya itu ya, kontennya apa, materinya apa. Jadi cocokkan dengan materinya. Jadi tidak asal semua materi dikasih TIPEK. Jadi cocokkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin di saat ini kita mulai berangsur lah nih pakai TIPEK dalam pembelajaran. Apakah itu nanti di PJOK itu praktek atau teori? Saya rasa mungkin bisa, karena kalau seumpamanya keterbatasan sarana, mungkin kita bisa masukkan TIPEK. Di satu sekolah tidak ada lapangan basket, mungkin bisa dipakai TIPEK. Mau video pembelajarannya orang simulasi bermain bola basket, orang bermain sepak bola atau bermain rondes dan lain sebagainya. Mungkin begitu, mungkin Pak Resan. Jadi kita walaupun guru olahraga, walaupun kita mungkin jauh dari TIK, tapi lambat laun kita harus mengarah ke sana. Jadi seorang guru olahraga itu memang dibutuhkan kompetensi TIK, teknologi. Bukan berarti TIK ini dimiliki oleh sarjana komputer, tidak ya. Kita semua guru ada kompetensi yang dimiliki, yaitu penguasaan teknologi. Jadi semua guru harus wajib mengetahui tentang teknologi. Begitu. Baik, terima kasih Ibu. Sangat jelas bahwa di abad 21 ini kita emang harus dituntut untuk melek teknologi, baik itu yang sudah senior maupun yang baru. Apalagi yang baru-baru ini kemampuan teknologinya mungkin lebih baik daripada guru-guru yang mungkin daya serapnya terbatas karena usia tadi. Iya. Intinya literasinya mungkin harus lebih ditingkatkan. Iya, literasi digital. Betul, literasi digital. Karena sumber-sumber sudah sangat banyak, apalagi di zaman sekarang ini. Betul, tinggal kita mau memanfaatkan apa tidak ini ceritanya. Kalau umpamanya kita tidak bisa membuat, punya orang kita pinjam, kita ambil gitu ya, di YouTube atau lain sebagainya. Apalagi sudah banyak ini pelatihan-pelatihan teknologi seperti pembatik, juga seminar-seminar juga banyak yang berhubungan dengan teknologi. Iya, betul. Baik, kita lanjut untuk permasalahan kedua, yaitu mengenai guru belum memahami gaya belajar peserta didik, terkhusus pada pembelajaran PJOK. Iya, betul. Ada juga beberapa yang belum memahami gaya belajar peserta didik. Sebelum kita harus tahu dulu nih, gaya belajar itu kan banyak macamnya. Kita tahu dulu, kita petakan. Gaya belajar anak yang visual itu seperti ini loh, gaya anak yang auditori, gaya anak yang kinestetik. Kalau visual kan kita tahu anak itu gaya belajarnya lebih cenderung ke visual, penglihatan. Dia lebih cenderung ke melihat praktek kah orang di depan, melihat video kah, peragaan di depannya. Artinya yang berhubungan dengan penglihatan dia. Dia lebih cepat menyimak, lebih cepat menanggapi pelajaran kalau ada visual di depan dia.
Nah, kalau auditory ini kan pendengaran. Jadi ada anak yang cenderung belajar dia nggak suka ngeliat tapi dia dengar. Walaupun dia tidak melihat kita pada saat kita berbicara, tapi dia nunduk-nunduk sedang coret-coret, tapi dia dengar. Nah, dia paham. Nah, itu auditory. Nah, ada juga anak-anak yang kinestetik. Kinestetik ini gerak. Nah, anak ini dia tidak bisa diam di kelas atau tidak bisa duduk tenang, nggak bisa. Dia harus bergerak. Jadi banyak gerakannya. Jadi kinestetik ini. Jadi kita harus ini harus tahu dulu. Kita sebelum di kelas kita harus petakan dulu pada saat awal masuk kelas tersebut, mungkin biasa di tahun-tahun ajaran baru kita lihat, kita petakan mana anak-anak yang visual, mana anak-anak auditori, mana yang kinestetik. Kita harus tahu dulu. Maksudnya kita bukan membeda-bedakan, tetapi karena sekarang ini kurikulum merdeka itu kan pembelajarannya berdiferensiasi, artinya berbeda-beda. Kita nggak bisa nyamaratakan, oh kamu harus visual ya, semuanya visual, semuanya ikuti, lihat ibu, nggak bisa. Oh kamu harus bergerak, kinestetik ya harus bergerak, nggak bisa. Jadi kita harus kita harus lihat juga kodrat anak itu, apalagi sekarang kodrat zamannya anak-anak ini kan luar biasa gerakan anak-anak sekarang ini. Ya, jadi ada yang visual, oh anak ini berarti visual, berarti dia kalau umpamanya dia visual melihat, arahkan dia duduk di depan, mungkin lebih enak dia memandang kita, tidak ada batasan hambatan untuk melihat, arahkan dia duduk di depan. Walaupun dalam olahraga itu praktek, bariskan dia di depan. Kalau anak yang auditori itu walaupun dia tidak melihat kita, tapi kalau suara kita keras, dia mendengar. Maka dari itu kita sebagai guru ngomongnya jangan bisik-bisik, jangan pelan-pelan. Jadi kita ngomong harus kencang, lantang. Jadi anak auditori itu walaupun dia tidak memperhatikan kita, dia dengar apa yang kita sampaikan. Maka dari itu volume suara kita guru jangan sampai kecil, apalagi di lapangan kalau belajar PJOK. Dan yang kinestetik juga begitu. Anak yang gaya belajar kinestetik, dia lincah nih, banyak gerak. Jangan kita suruh nulis, ayo meringkas ini, jangan. Kasih pergerakan. Nah, hal itu semua pertanyaan mungkin begini, itu kan banyak tuh 3, ada di dalam satu kelas itu ada 3 gaya belajar. Apakah kita penuhi semua? Nah, itu tergantung kita gurunya lagi. Mungkin kita boleh modifikasi, kadang-kala kita boleh timbulkan visualnya, kadang-kala kita auditorinya, kadang-kala kinestetiknya. Itu dimodifikasi saja. Dan jangan sampai terfokus salah satu. Oh, saya guru visual, ya anak harus visual juga, enggak juga. Jadi harus dikombinasikan secara unik. Jadi itulah yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di awal kita masuk, kita harus tahu dulu peserta didik kita itu tipenya gaya belajarnya seperti apa. Nah, gitu Pak Resan. Baik, betul Ibu. Dari awal memang seharusnya guru dari awal sudah mengidentifikasi awal karakteristik peserta didik. Jadi mungkin bisa dikasih materi dulu bagaimana nanti ini, dan bisa di sana bisa dilihat identifikasi awal karakteristik. Mungkin 1 hari itu khusus untuk itu saja sebelum kita masuk ke materinya dan menyesuaikan dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik tadi. Iya, betul. Baik, Ibu, kita lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai kurangnya penerapan model, pendekatan, metode, teknik, dan strategi dalam pembelajaran inovatif. Ya. Nah, ini seringkali kita kadang bingung sendiri. Ini model, pendekatan, strategi, teknik kayak gitu ya. Jadi sebenarnya begini, di PJOK itu ini kebanyakan ditemui. Memang saya pun dulu baru-baru menjadi seorang pegawai itu butuh belajar ini gimana, ini kok jadinya sama aja. Jadi intinya kita berproses saja, lakukan aja. Contoh gini. Yang simpel yang biasa kita perhatikan itu kita kadang di administrasi seperti RPP kita paham, kita buat umpamanya pendekatannya saintifik, pendekatannya adalah konseptual, konstruksivisme, tapi kita nggak tahu ini maksudnya apa gitu ya. Begitu kita di lapangan kita kembali ke laptop lagi. Jadi sebenarnya itu kan langkah-langkahnya ada, alur-alurnya ada, tahapan-tahapannya ada. Tapi kita itu hanya sebatas di administrasi, kalau dibuat metodenya apa, pendekatan apa, kita tinggal buat tapi tidak di lapangan.
Jadi saya ambil contoh aja yang familiar seperti saintifik. Nah, saintifik itu kan ada tahapan-tahapannya. Ada mengamati, ada menanya, ada mengasosiasi, ada mengkomunikasikan. Ada 5 tahapan. Nah, jadi memang setiap tahapan harus kita nampakkan pada saat langkah-langkah pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran PJOK, pada saat pertama itu kita mengambil materi umpamanya hari itu adalah guling ke depan untuk senam lantai. Nah, kita mau apa dulu nih? Nah, kalau dulu kan harus berurutan saintifik. Kalau sekarang enggak, dia harus boleh apa yang pertama yang muncul boleh, mau bertanya dulu, menanya dulu atau mengamati dulu itu boleh. Jadi umpamanya kita mau alurnya itu saya mau pertama anak itu mengamati dulu deh. Nah, sekarang apa yang mau kita amati? Di RPP itu kita harus buatkan anak mau mengamati apa nih? Apakah kita mengamati gambar, mengamati buku, atau mengamati kita, atau mengamati teman yang memperagakan gerakan guling ke depan. Nah, hal itu tentu kita lengkapi dengan bahan-bahan. Kalau seandainya kita menyuruh anak mengamati lewat gambar, tentu gambarnya kita siapkan. Apakah gambar buku? Kalau gambar buku ya tinggal dilihat saja gambar buku. Coba diamati nak gambar ini. Tapi kalau Bapak Ibunya punya media yang lebih keren, diprintkan itu gambar-gambar apan guling-guling itu dari jongkok, dari menyentuh matras sampai dari jongkok lagi sampai berguling. Nah, itu langkah lebih baik. Amati anak ya, ini. Sudah kamu amati. Nah, masuk tahap berikutnya yaitu menanya. Jadi, nah apa yang bisa kamu tanya? Apa yang kamu munculkan? Apa yang kamu rasa kamu tanyakan dari gambar ini? Nah, jadi tahapan-tahapan itu sampai dia nanti mencoba itu melakukan, mengeksplor. Aku mau coba guling depan, aku mau coba mencari tentang bagaimana ya cara melakukan guling depan. Sampai nanti dia mengasosiasikan, mempresentasikannya. Nah, jadi tahapannya intinya banyak di antara kita guru-guru PJOK yang antara model, pendekatan, strategi, teknik ini hanya tertulis saja, tetapi terkadang di lapangan kurang menjalankan dari tahap-tahap ini. Seperti juga pendekatan model konstruksivisme. Itu kan mengkonstruksi. Jadi membangun si anak nih tentang konsep itu. Jadi terkadang kita masih kembali yang ke lama, ujung-ujungnya semua berpusat ke kita. Padahal tidak. Sekarang kan bukan berpusat ke guru, tapi berpusat ke siswa. Jadi kebanyakan sekarang ini masih di administrasinya saja ada pendekatan, ada model, tapi penerapannya kembali ke laptop. Semua ilmu dari kita. Perhatikan Ibu ya, perhatikan ya Eva ya, perhatikan Bapak ya. Nah, jadi sekarang yang diminta ke siswa. Jadi kita center kita ke siswa. Kita gali si siswa itu, kita melihat saja nih dulu sebenarnya enak jadi guru sekarang. Kita lihat aja di seluruh siswa. Setelah itu ada kesalahan, ada kelebihannya, nah barulah kita masuk nanti membenarkannya. Mungkin itu Pak Resan. Jadi tekanannya kita banyak guru yang agak lemah di pendekatan, di metode. Hanya ada tersurat di RPP tapi belum melaksanakannya di pembelajaran sebenarnya. Gitu. Baik. Saya menarik tadi Ibu bilang enak jadi guru sekarang dan saya setuju sebenarnya. Tapi karena teman-teman ada yang mengatakan ribet ini itu. Menurut saya itu hanya mungkin mendesainnya saja. Kita mendesain dari awal sampai sedetail mungkin. Itu hanya di awal karena nanti pas proses pembelajaran kita hanya menjadi fasilitator saja bahwa menguatkan. Jadi kita hanya repot di mendesain saja. Kita hanya seperti arsiteknya yang nanti yang akan melaksanakan atau yang mengimplementasikan nanti malah pusatnya ke siswa seperti itu. Iya, betul. Dan jadi mungkin seninya belum dapat nih. Kalau udah bertahun-tahun ngajar, saya pun mendapatkan senangnya itu dimulai tahun 2016. 2009 menjadi guru, 2016 itu udah mulai dapat seninya. Oh enak ya ternyata jadi guru. Makanya sampai saat ini saya bertahan jadi guru Pak Resan. Iya betul. Mungkin ada juga mungkin yang sudah melakukan model, tapi dia nggak tahu ini. Oh ternyata ini model ya. Dia sudah melakukan metode ini, media ini. Oh ini metode. Mungkin dia belum memahami seperti yang. Iya betul. Dan satu lagi memang butuh literasi membaca. Jadi kalau umpamanya kita sirat
suratkan di RPP itu modelnya pokoknya konstruktivisme atau saintifik, kita harus tahu nih saintifik itu apa, konstruktivisnya itu apa, induktif itu apa. Jadi memang butuh harus belajar. Betul. Jadi bahkan semua yang kita ajarkan di kelas itu sebenarnya sudah tertuang di RPP ya. Baik Iya. hal-hal kecil sekalipun itu sudah dijelaskan di desain pembelajaran. Baik, mungkin sudah jelas. Kita lanjut saja untuk pertanyaan terakhir. Ini masih berkait juga nih masalah desain pembelajaran. Di sini saya ingin tanggapan saja Ibu atau ini mengenai kurangnya penggunaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oh ya, LKPD kalau kita dulu bahasa LKPD ya. Nah, mungkin sedikit saya perluas lagi. Jadi di kurikulum Merdeka ini sebenarnya kan ada 3 asesmen ya. Karena LKPD kan terkait dengan asesmen penilaian juga nanti ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada 3 asesmen. Yang pertama diagnostik, yaitu penilaian di awal. Diagnostik ini kita lihat nih dulu kemampuan dasar anak itu kalau untuk pelajaran PJUK itu seperti apa. Baik diagnostiknya kognitif secara otak. Kamu tahu sepak bola itu termasuk olahraga bola apa, besar apa kecil. Kalau kata dia bola besar berarti secara kognitif dia sudah paham kalau sepak bola itu olahraga tergolong olahraga bola besar. Nah, itu secara diagnosis kognitif. Mungkin bisa kita kasih pertanyaan 10 atau 20 mendasar dulu. Nah, kalau umpamanya diagnosis, asesmen diagnosis non kognitif itu di luar dari hal kognitif, dari luar pembelajaran. Contohnya, kamu sukanya belajar ramai apa sunyi, ya contohnya begitu. Kamu sukanya belajar berkelompok apa sendiri. Nah, itu non kognitif karena kita melihat gaya dia belajar, kebiasaan dia belajar, motivasi dia belajar. Nah, itu namanya asesmen diagnosis. Jadi kita diagnosa dulu tuh, kayak kalau dokter kan diagnosanya penyakit ya, kita diagnosa dulu. Nah, itu kita jadikan seperti senjata kita. Bisa kita jadikan seperti pertanyaan yang gaya belajar tadi. Setelah kita dapat datanya, oh ternyata anak A ini gaya belajarnya rupanya dia sukanya melihat. Nah, itu sudah menjadi database kita sebenarnya. Ada kaitan di pertanyaan nomor 2 tadi. Nah, jadi itu pegangan kita bagi guru. Walaupun kita guru PJOK, kita harus melakukan asesmen atau penilaian diagnostis, apakah kognitif atau non kognitif. Nah, yang kedua dia asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini sering sekali kita lalai dalam melakukan. Kita taunya asesmennya sumatif. Ulangan harian terakhir, bab terakhir, atau tengah semester, atau ujian terakhir. Nah, itu biasanya kita itu taunya sumatif aja yang terakhir. Tapi formatif ini jarang kita lakukan. Nah, untuk asesmen formatif ini, kapan kita lakukan? Itu dilakukan bisa pada saat sebelum pembelajaran, bisa dalam pembelajaran, ya, dan bisa juga nanti di akhir pembelajaran. Nah, berbentuknya apa-apa saja. Sebenarnya bentuknya simpel. Bisa kita bertanya secara lisan. Apa yang kamu ketahui tentang bermain sepak bola? Nah, nanti kita tanya lisan. Jawab satu-satu, itu merupakan sudah penilaian. Jadi, kalau LKPD kita bahasanya kan harus lengkap begitu ya untuk penilaian. Nah, sebenarnya di kurikulum Merdeka itu sudah merupakan penilaian. Jadi, hanya saja kita kurang mendokumentasikan. Kita sering melakukan itu, tapi kita kurang dokumentasikan. Kita hanya selewat-lewat aja, padahal itu penilaian loh sebenarnya. Umpamanya kita mau mulai pembelajaran. Nah, Ibu, setelah kita jelaskan tujuan, apa penilaiannya, Ibu mau tanya nih, apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Pasti ada yang mereka bertanya, lapangan Bu, oh ada gawang Bu. Nah, sebenarnya itu sudah penilaian formatif. Formatif berupa lisan. Nah, ada juga bentuk penilaian formatifnya itu nanti ada berupa kalau di tengah atau di akhir penilaian diri sendiri, penilaian saya itu udah kerjasama belum ya, saya itu udah kolaborasi belum ya, saya itu udah serius belum ya, itu penilaian juga. Ada juga nanti yang penilaian antar teman, itu teman kamu tadi ada nggak bekerja sama dengan kamu, atau menilai temannya, itu juga penilaian. Untuk penilaian formatif. Nah, LKPD itu sebenarnya juga masuk juga dalam apakah itu masuk dalam formatif. Itu nanti dalam masuk ada jurnal, ada tes tertulis, ada esai. Nah, itu. Jadi LKPD itu mungkin
mungkin bahasa kita dulu LKPD ya. Mungkin kita lebih kembangkan lagi sekarang untuk asesmen itu sebenarnya banyak. Jadi bukan hanya LKPD, tapi ada namanya nanti tes lisan, itu udah asesmen, ada namanya tes tertulis, ada itu namanya esai, ada namanya presentasi pun termasuk penilaian. Jadi anak-anak, ayo hari ini kita presentasikan ke depan. Itu sudah penilaian. Ada membuat poster untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja, buat poster ya, itu sudah penilaian. Jadi nggak perlu sebenarnya kita ribet-ribet bikin LKPD dari A sampai Z pakai kolom-kolom, sebenarnya nggak perlu kalau mengharapkan penilaian. Cukup jalankan asesmen formatif. Dan yang terakhir nanti asesmen sumatif. Dan ingat, sumatif ini tidak harus melulu harus tulis tangan. Tes sumatif biasanya kita kalau PTS tengah semester atau akhir semester itu melulu tulisan tangan ya. Nah, sebenarnya tidak harus tulisan tangan. Kita ingat lagi yang namanya tadi berdiferensiasi itu berbeda-beda. Kalau kita suruh anak semua ujian tulisan tangan, bagaimana anak yang dengan suka praktek? Pasti dia akan tercederai. Ya, begitu juga kebalikannya. Kalau kita kasih dia tulis praktek, bagaimana anak yang ingatannya kuat dengan menulis? Jadi kita variasikan penilaiannya ini. Apakah di formatifnya kita variasikan, apakah di sumatifnya. Jadi kalau sumatif PJOK kan enak, ada praktek, kasih praktek, ada kalau mau tertulis, kasih pilihan ganda atau esai gitu. Jadi anak itu terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi nggak ada yang ngiri gini. Contohnya anak yang pintar. Iya, aku kan lemah ya di praktek. Nanti disuruh praktek nggak bisa. Nah, aku kuatnya di berpikir. Nah, jadi anak kebalikannya, anak yang praktek, wah aku susah berpikir, gimana ini praktek, aku misalnya praktek. Nah, jadi yang perbedaan itu yang kita tutupi sekarang. Jadi makanya timbul pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi makna dari LKPD tadi bisa kita luaskan ya Pak Resan ya. Jadi LKPD itu untuk kita khusus guru olahraga, sekarang nggak usah ribet lagi bikin LKPD dari A sampai Z. Cukup dilengkapi saja dengan asesmen tadi, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Tidak melulu harus tes tertulis. Selama ini kan kita tes tertulis ya, membuat LKPD itu kan tes tertulis itu ya. Menjawab pertanyaan pilihan ganda, esai kan tes tertulis. Tidak harus tes tertulis. Ada kombinasikan, ada presentasi, ada membuat poster, ada tes lisan. Banyak sekali lah pokoknya. Jadi silahkan itu dikayakan semua. Itu Pak Resan. Baik, sangat ini Bu ya, sangat tercerahkan saya nih. Apalagi saya guru baru tapi berpengetahuan lama, mungkin masih menggunakan LKPD ya, dan saya juga ini saya banyak yang baru-baru tahu nih, seperti penilaian juga ini kan, penilaian lisan, ada yang non kognitif juga ada tadi kan, bertanya secara lisan juga ada. Apalagi saya lihat sekarang konten TikTok juga bahkan sebelum pulang anak ditanya dulu kan, saya pikir apa yang nama ini yang perawalan ini, saya pikir kreativitas mungkin karena corona, hal positif coronanya itu mungkin. Kita lebih melek akan informasi, akan ini. Jadi mungkin implementasi atau penerapan sosialisasinya saja mungkin yang harus lebih diinikan kepada kami, apalagi untuk di daerah kan, di daerah juga masih banyak guru yang bahkan ketinggalan gitu. Ya, apalagi dengan informasi kurikulum merdeka yang baru ini ya, wajar semuanya banyak yang masih gamang begitu. Jadi sedikit-sedikit kita masuk ke arah ke sana. Betul. Karena ini butuh kesungguhan hati untuk bisa memahami kurikulum, karena kita rangkaian prosesnya juga tidak sebentar, dibutuhkan komitmen. Ya harus pengertian saja, mungkin kita harus dari pagi, harus Zoom, harus mengerjakan tugas, harus aksi, semua segala hal. Ininya literasi. Betul, mau membaca kan sekarang kan kurikulum kan kita mandiri, tidak ada pelatihan ke Jakarta, tidak ada narasumber yang datang ke sekolah, karena mandiri itulah kita dianggap harus bisa belajar mandiri
sudah disediakan di PMM, silakan dibaca. Kalau nggak dibaca, alamat nggak akan dapat kita. Jadi orang ngomong A, kita nggak mau membuka diri. Itu apa sih? Nah, orang ngomong kurikulum merdeka, kita nggak mau membuka diri. Itu apa sih? Jadi harus rajin baca, rajin bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Gitu. Betul. Sangat sangat luar biasa Bu. Makanya kalau saya bertanya hal seperti ini kepada Ibu Yayu sebagai duta rumah belajar sudah hal yang paling tepat karena ini emang langsung ahlinya atau langsung dari ininya kan gitu. Kadang kalau kita baca di internet atau pemahaman dari guru yang membaca literasinya tidak secara utuh atau secara tapi hati-hati, web-web yang ada di internet itu belum tentu valid atau benar. Kadang yang membuat itu kan kita tidak tahu sumbernya siapa. Nah, maka dari itu kalau mau terpercaya, kalau ada domainnya kemendikbud.go.id atau langsung aja ke PMM, platform Merdeka Mengajar tentang pembelajaran tentang kurikulum, itu pasti benar. Tapi kalau searching di Google itu kita nggak tahu, yang bikin ada anak SD loh, hati-hati. Jadi orang itu kan sistemnya semakin banyak yang melihat situsnya semakin dapat duit, semakin ramai. Apalagi kalau judulnya itu aneh-aneh, membuat viral. Nah, orang bakalan nyerbu tuh pasti. Duitnya ngalir ke dia, ilmunya kita nggak dapat gitu loh. Baik, terima kasih Bu. Ini juga tadi mohon maaf tadi dah waktunya sholat juga ini kan azan kan. Jadi saya sangat-sangat terima kasih karena ilmunya. Wah ini cerah sekali Bu. Saya semenjak PPG ini merasa banyak kurang kan otomatis kalau ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Ternyata masalah ini bisa diselesaikan dengan seperti ini. Apalagi dengan sekarang pendidikan inklusif kan. Saya juga di sekolah ada itu beberapa siswa yang bahkan menulis garis saja tidak bisa, menyambung garis juga tidak bisa, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa bicara. Ketika mengikuti ini pelatihan-pelatihan saya merasa oh ternyata begini caranya, ternyata seperti ini menghadapinya seperti itu. Iya, benar sekali itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bu Sri Rahayu Ningsih. Mohon maaf tadi apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kirim salam untuk Bapak dan anak-anak di rumah. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raisan sudah menyempatkan waktu untuk berkolaborasi bersama ya.